Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dan memaparkan hasil diskusi kami tentang materi interface dan transformasi kerja digital. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Aulia Eka Ananda, Enindya Widyaswati, Hoiria Rizkiani, Muhammad Fauzan, Sandy Yohan, Yulia Iga Chandrasari, dan Peri Putra Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian interface. Mungkin beberapa teman-teman di sini masih cukup asing apa itu sebenarnya interface. Interface merupakan komunikasi antara pengguna atau user terhadap sistem operasi yang terdapat dalam alat digitalnya. Perkembangan zaman membuat alat digital pun berkembang semakin jauh. Salah satunya yaitu yang terjadi pada interface. Tidak hanya desainnya saja yang diperbagus, tetapi interface juga sudah dibuat semumpuni mungkin. Karena interface adalah garda terdepan bagi suatu alat digital, jadi sudah selayaknya desain yang dibuat pun harus menarik mungkin. Bukan hanya semenarik mungkin, tetapi interface juga harus dibuat sesederhana mungkin, sehingga memudahkan penggunanya untuk mengaplikasikan alat digitalnya tersebut. Lalu interface itu di dalam bahasa Indonesianya adalah antarmuka, yang merupakan suatu layanan ataupun mekanisme yang diberikan kepada setiap pengguna alat digitalnya. Biasanya layanan ini berbentuk komunikasi antara pengguna atau biasa disebut user terhadap sistem operasi yang terdapat dalam alat digitalnya. Setelah kita mengetahui pengertian dari interface, sekarang kita beralih kepada tujuan interface itu sendiri. Tujuan sebuah interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini, penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian interface itu sendiri. Karena bahasa merupakan alat tertua, barangkali kedua tertua setelah gestur, yang dipakai orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Praktis, semua pengguna komputer dan internet. Selain itu, lalu apa fungsi dari interface itu sendiri? Interface berfungsi untuk menginput pengetahuan baru ke dalam basis pengetahuan sistem pakar, menampilkan penjelasan sistem dan memberikan panduan pemakaian sistem secara menyeluruh atau step by step sehingga pengguna mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. Dalam hal ini, interface akan memberikan layanan berupa informasi kepada penggunanya sesuai yang dibutuhkan, sehingga nantinya interface ini akan memberikan layanan serta pemecahan masalah sampai masalah tersebut tuntas. Dalam menggunakan interface ini, memungkinkan sistem operasi untuk bersentuhan langsung dengan para penggunanya tanpa memerlukan hal yang rumit. Contoh sederhana dari user interface terletak pada sebuah smartphone. Halaman utama yang biasanya berisikan menu, itulah yang merupakan user interface. Tetapi, selain itu juga masih banyak sekali contoh interface yang sangat jarang untuk diketahui, padahal sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah interface from thumb to voice to neural, atau yang lebih dikenal dengan speech recognition interface. Interface ini hampir sama dengan voice command interface, namun speech recognition interface lebih mengkonversi suara yang ada menjadi sebuah tulisan. Karena sifat suara manusia yang unik dan khas untuk setiap individu, maka sistem operasi akan merekamnya sebagai tanda pengenal bagi pengguna dari sistem operasi tersebut. Contoh penerapan interface ini dapat kita temukan dalam sistem program Google Voice dan Siri. Bentuk-bentuk interface. Yang pertama ada interface computer vision, yang kedua ada interface command line interface, yang ketiga ada browsing audio data. Yang pertama itu bentuk interface computer vision yang menggunakan data berupa gambar dan bentuk. Yang kedua, bentuk interface command line interface yang menggunakan data ketikan atau perintah. Yang ketiga itu browsing audio data, menggunakan data berupa pengenalan suara dan diubah menjadi perintah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa itu transformasi kerja digital. Jadi sebelumnya kelompok kami sudah sepakat bahwa interface dan transformasi kerja digital ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Transformasi kerja digital mampu membawa pengaruh yang besar terhadap perkembangan interface. Transformasi kerja digital ini adalah
proses atau strategi menggunakan teknologi digital untuk mengubah cara bisnis operasi. Namun, yang kita ketahui, meskipun teknologi komputer ini sebenarnya sudah ada sejak lama, tapi dengan adanya transformasi kerja digital ini mampu menerapkan konsep baru. Konsep di mana transformasi kerja digital mampu mengubah bentuk tradisional media seperti dokumen dan foto menjadi media modern atau new media atau yang kita kenal dengan istilah digitalisasi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat ini masyarakat tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi, dari yang namanya internet, dari yang namanya gadget atau alat-alat elektronik lainnya. Dan digitalisasi ini mampu menyentuh setiap bagian dari kehidupan kita, mampu menyentuh segala aktivitas kehidupan kita, seperti cara kita bekerja, berbelanja, berpergian, ataupun kegiatan bisnis, ataupun kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, untuk selanjutnya, yaitu kegiatan apa yang paling berpengaruh? Kegiatan yang paling berpengaruh itu adalah transformasi kerja digital untuk kepentingan bisnis atau kegiatan bisnis. Proses ini dapat mengubah cara kerja bisnis menjadi lebih mudah dan efisien sehingga dapat mengalami perkembangan yang dipengaruhi oleh kerja digital. Kegiatan bisnis itu misalnya kegiatan pemasaran, penjualan, pembelian, atau kegiatan organisasi perusahaan seperti bertemu klien ataupun melakukan kegiatan meeting misalnya. Nah, sebelumnya ini semua kegiatan yang dilakukan itu mengedepankan tatap muka atau komunikasi secara langsung. Nah, tapi dengan adanya transformasi kerja digital, semua kegiatan itu bisa dilakukan secara daring, secara online. Misalnya, kita mau belanja atau kita mau jualan. Kita tinggal menggunakan aplikasi, kemudian bayarnya kita bisa transfer melalui handphone, melalui m-banking. Kemudian kita mau meeting, kita mau komunikasi dengan orang, kita bisa memanfaatkan aplikasi Zoom. Nah, sebenarnya kegiatan bisnis yang sebelumnya mungkin tidak terlalu melibatkan digitalisasi, bukan berarti tidak ada teknologinya gitu. Tetap ada teknologinya, tapi tidak semua kegiatan. Tetap ada interface-nya, kayak misalnya kita mau bikin laporan, kita mau bikin proposal, itu kan kita tetap perlu laptop untuk dibuatkan kayak misalnya di Microsoft Word ataupun Microsoft Excel gitu. Lalu bagaimana sebenarnya interface saling berkaitan dengan transformasi kerja digital? Untuk lebih spesifiknya, kita akan memberikan penjelasan dengan beberapa contoh yang akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan hubungan antara interface dengan transformasi kerja digital yang akan dikaitkan dengan contoh. Contoh pertama yaitu interface pada sistem tilang. Interface pada sistem tilang kini menjadi semakin canggih dengan diterapkannya sistem tilang digital atau biasa yang kita sebut adalah e-tilang. E-tilang merupakan sistem tilang elektronik yang dapat memotret pelanggaran di jalan raya melalui kamera CCTV yang dapat beroperasi selama 24 jam. Fitur baru yang ditanamkan pada kamera CCTV tersebut akan merekam pelanggaran yang dilakukan pengemudi secara lebih detail. Misalnya nih kayak apakah pengemudi dapat menggunakan sabuk pengaman atau tidak, atau apakah pengemudi menggunakan ponsel saat menyetir, atau tidak mengenakan helm pada saat berkendara motor. Apabila ada kendaraan yang melanggar peraturan lalu lintas dan tertangkap oleh kamera CCTV, petugas yang memantau di monitoring room akan merekam dan mencatat nomor plat kendaraan tersebut. Pemilik plat kendaraan akan diberikan surat tilang dan harus membayar denda tersebut
melalui via bank dalam jangka waktu selama 7 hari. Interface pada Google Voice atau Siri berfungsi untuk memudahkan pengguna dalam melakukan aktivitas bisnis. Di masing-masing perangkat elektronik, mayoritas pasti memiliki Google Assistant, seperti Siri, Cortana, atau Google Voice Search, yang dapat dengan mudah memberikan hasil apa yang kalian mau di search engine berdasarkan suara. Seiring berjalannya waktu, user interface jenis ini mengalami perkembangan pesat, di mana mereka dapat mempercepat proses kompleks, memberi hasil pencarian yang relevan, dan mengenali berbagai macam bahasa yang manusia gunakan. Interface pada sistem pembayaran tol saat ini sudah berkembang menjadi e-tol atau kartu elektronik. Nah, e-tol sendiri ini mempunyai kegunaan yang sangat banyak. Jadi, bagi para penggunanya, untuk melakukan pembayaran atau transaksi bisa dilakukan dengan cepat dengan menggunakan kartu elektronik ini. Contohnya seperti kartu elektronik untuk pembayaran belanja dan untuk akses menaiki sebuah kendaraan umum. Jadi, kartu elektronik ini atau e-money ini bisa digunakan dengan simpel dan lebih efisien. Jadi kesimpulannya, transformasi kerja digital mampu membawa pengaruh besar terhadap perkembangan interface.